Halo sahabat Miga, ada cerita baru nih. Kali ini kita akan bercerita tentang legenda Timun Mas. Disimak ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sani. Mbok Sani hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Sore itu, Mbok Sani pergi mencari kayu bakar ke hutan. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Sang Buto Ijo menghadang Mbok Sani. Ia meminta seorang anak untuk disantap. Saat itu, Mbok Sani sangat ketakutan. Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki anak. Namun tanpa diduga, Buto Ijo malah memberi biji mentimun kepada Mbok Sani. Buto Ijo berkata bahwa dalam waktu 2 minggu, Mbok Sani akan memiliki anak. Mbok Sani sangat senang menerima pemberian itu. Namun sebagai gantinya, setelah anak itu berusia 6 tahun, anak itu harus diserahkan ke Buto Ijo untuk disantap. 2 weeks later. Hingga 2 minggu kemudian, biji mentimun yang ditanam Mbok Sani itu telah berubah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar. Mentimun itu sangat berbeda, dan Mbok Sani tahu bahwa itu bukan mentimun biasa. Kemudian, Mbok Sani memetik mentimun itu dan membawanya ke dalam rumah. Mbok Sani membelah mentimun itu dengan hati-hati. Dan betapa senangnya Mbok Sani saat melihat bahwa isi mentimun itu adalah bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sani memberi nama bayi itu Timun Mas. Setelah 6 tahun terlewati, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis kecil yang amat cantik. Tiba saatnya Mbok Sani untuk menepati janjinya ke Buto Ijo. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sani meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sani tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Saat malam hari, seorang petapa tua datang ke mimpi Mbok Sani. Petapa itu bilang, Timun Mas harus lari dari rumah agar dia selamat. Dan untuk melawan Buto Ijo, petapa itu menyarankan agar Timun Mas dibekali 4 senjata, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Kemudian pagi hari pun tiba. Mbok Sani telah selesai menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Mbok Sani memerintahkan Timun Mas untuk segera lari. Ia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Saat Buto Ijo datang, Timun Mas sudah tidak ada. Buto Ijo pun marah dan segera lari mengejar Timun Mas. Timun Mas menggunakan senjata pertamanya yaitu biji mentimun. Dan seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat tebal. Tapi, Buto Ijo berhasil lolos. Kemudian, Timun Mas melemparkan jarum. Dan seketika, jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Namun anehnya, Buto Ijo masih sanggup mengejar. Dan Timun Mas pun segera melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang menenggelamkan Buto Ijo. Tapi Buto Ijo masih saja lolos dan mengejar Timun Mas. Dan kemudian Timun Mas pun melemparkan terasi. Yang dimana terasi itu kemudian berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Akhirnya Buto Ijo tidak sanggup bertahan. Dan ia tenggelam di lautan lahar untuk selama-lamanya. Timun Mas segera lari pulang ke rumah. Dan ia sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibunya lagi. Mbok Sani bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tidak ada. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Nah, itu dia sedikit cerita tentang legenda Timun Mas. Terima kasih sahabat Miga.